Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Al-Mihnah At-Tibbiyah yang merupakan tema pembelajaran dari kelas 8 semester genap Madrasah Tsanawiyah. Media pembelajaran ini disusun oleh Aulia Uli Nikmah kelas PBA 6K dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nurul Kholis MPDI. Sebelum menginjak pada materi pembelajaran, kita pertama-tama membahas mengenai kompetensi inti. Kemudian yang kedua, indikator pembelajaran. Setelah itu, tujuan pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran. Nah, baik, untuk itu kita memasuki kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini terdapat 4 kompetensi. Kemudian selanjutnya pada kompetensi dasarnya. Untuk selanjutnya kita membuka pada indikator pembelajaran. Pada indikator pembelajaran ini juga ada 4, yaitu menjelaskan isi teks yang didengar berkaitan dengan topik, menerapkan percakapan terkait topik Al-Mihnah At-Tibbiyah, kemudian menerangkan isi bacaan dengan tema Al-Mihnah At-Tibbiyah, kemudian menyusun teks tulis dengan topik Al-Mihnah At-Tibbiyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan kali ini, peserta didik setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan menggunakan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik Al-Mihnah At-Tibbiyah. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini terdapat 4 maharah pembelajaran. Adapun istima, hiwar, kemudian qiraah dan kitabah. Untuk itu yang pertama, maharah istima. Nah, di maharah istima ini ada mufradat yang dimana mufradat kali ini diperdengarkan oleh siswa. Di sini ada mufradat yang pertama, indi waj'ul asnani, indi su'alun, indi suda'un, indi zukamun, indi maghas. Nah, untuk yang selanjutnya ada hiwar. Pada hiwar ini adapun percakapan antara Hazam dengan Amr. Hal anta marid? Na'am, ash'uru bi'alamin syadidatun fi batni. Setelah al-hiwar ada at-tarkib. Nah, at-tarkib ini tentang fi'il mudhari dan fi'il madhi. Pertama-tama kita menerangkan apa itu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau suatu waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu mengenai fi'il madhi. Nah, secara terpisah fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabung, fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Nah, kemudian ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Nah, ciri-ciri kalimat fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah yang ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Bisa disingkat dengan Anita. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini mengenai contoh.
contoh dari fi'il madhi dan fi'il mudhari, yaitu ada fi'il madhinya kataba, kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu. Yaktubu ini bisa dikatakan fi'il mudhari dengan tanda apa? Dengan ditandai ya mudhara'ah. Nah, di sini ada fi'il madhi yang dengan dhamir. Contohnya seperti ini: Ahmad dan Aisyah, ana, anta, anti, dan nahnu. Ahmad itu dengan dhamir huwa, Aisyah dengan dhamir hiya karena laki-laki dan perempuan. Kemudian ada contohnya qara'a. Qara'a jika fi'il madhi dengan dhamir hiya berarti dengan qara'at. Kalau ana qara'tu, anta qara'ta, anti qara'ti, nahnu qara'na. Nah, untuk yang selanjutnya kita menginjak pada mahrah qiraah. Nah, di mahrah qiraah ini terdapat bacaan tentang wa'alizatut tabib Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya juga masih terdapat paragraf-paragraf yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya menginjak pada Alkitabah, kita membuka mahrah Alkitabah. Nah, pada mahrah ini terdapat soal-soal. Ajib 'anil as'ila al-atiyah wifqan linasil qira'ah. Nah, untuk soal yang pertama, hal tahaddatsa Ahmad ma'at tabib Ibrahim? Nah, setelah selesai 4 mahrah dengan tarkib tadi, selanjutnya kita menginjak pada evaluasi. Nah, pada evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan menjawab soal-soal pada mahrah istima, hiwar, kemudian ada tarkib juga, qiraah, kemudian kitabah. Kemudian untuk soal yang istima, kita membuka soal yang istima. Nah, untuk mahrah istima ini disajikan beberapa gambar mengenai tema al-mihnah al-tibiyah. Siswa atau peserta didik diminta untuk mendengarkan bacaan yang dibaca oleh gurunya. Membacakan indi suda'un. Siswa bisa memilih antara 3 gambar ini mana yang menunjukkan mufradat indi suda'un, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada evaluasi hiwar. Pada evaluasi hiwar, siswa ditugaskan untuk membuat percakapan seperti contohnya di sini. Mimma tashku 'indi alamun fi ra'si, mata sya'arta bihadzal alam bil amsi, la ba'sa 'alaika syafaqallah, syukran. Nah, seperti itu contoh untuk menjawab evaluasi hiwar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tarkib. Nah, tarkibnya di sini itu mengubah kata kerja lampau atau fi'il madhi menjadi fi'il mudhari yang sudah dijelaskan pada materi awal tadi. Untuk selanjutnya pada qiraah. Nah, pada materi qiraah, siswa ditugaskan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, memilih jawaban benar atau salah, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, di sini siswa bisa membaca qiraah yang sebelumnya. Pada evaluasi Alkitabah ini, siswa menerjemahkan
bacaan di sini, kemudian mencari fi'il madhi dan mudhari'nya. Kemudian selanjutnya al-kitabah dengan menjawab atau siswa ditugaskan untuk menyusun kalimat-kalimat acak tersebut menjadi kalimat yang sempurna atau paragraf yang sempurna. Nah, itulah tadi materi pembelajaran Al-Mihnah At-Tibbiyah yang bisa untuk ditampilkan pada peserta didik. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan bisa untuk kritik dan saran agar bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.